Halo, ketemu lagi di video pembahasan tugas untuk course studi game art di Lo Game Academy Batch 2. Di video kali ini kamu akan melihat pembahasan untuk tugas chapter 7, yaitu membuat sketch thumbnail untuk environment art. Video ini direkam pada saat diterapkannya kebijakan work from home. Jadi aku akan memandu kamu untuk melihat pembahasan yang dilakukan oleh CK dan Ucet yang akan aku hubungi melalui call. Oke, jadi kita sebelum pembahasan, aku akan membahas dulu tugasnya apa. Tugasnya adalah peserta diminta untuk membuat 2 varian sketsa thumbnail bangunan berdasarkan konsep yang telah dibuat di tugas sebelumnya. Oke, kalau kayak gitu langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, kalau kayak gitu kita langsung aja ke tugas yang pertama dari Irfan dulu berarti ya? Oke, untuk Irfan, ini sebenarnya masuknya bukan isometrik ya Irfan ya. Maksudnya ini kayak masih kelihatan perspektifnya. Terus tolong dibuatnya jangan terlalu asal seperti ini gitu loh. Ya, makanya dibuat lebih rapi gitu kan. Terus pelajari lagi isometrik. Ini sih sebenarnya kalau masuk ke ortografik masih masuk gitu, cuman masih banyak yang harus diperbaiki aja ini ya, garis-garisnya ya dibuat lebih rapi lah tolong. Jadi kerjain tugas ini dengan semangat yang tinggi gitu loh, maksudnya jangan gue mau ngerjain ini ya gimana gue ngerjainnya, jangan kayak gitu. Jadi tolong dianggap serius gitu kan, itu aja sih ya, begitulah. Tolong dibuat lebih rapi, lebih niat, soalnya ini juga kan belajar itu harus ada niatnya dulu, harus dipolin gitu. Kalau nggak pol buat niat buat belajar, ini nggak usah aja gitu. Kalau menurut aku ya emang sih ini kayak acak-acakan itu. Terus walaupun sketsa jangan lupa detail kayak jendelanya, pintunya, kayak gitu. Ya nanti juga ini kan jadi masuk kayak portofolio kamu juga gitu Irfan. Jadi kayak ya dibuatnya lebih niat aja lah gitu. Begitu. Oke, berarti diusahakan maksudnya meskipun ini baru latihan tapi usahakan kasih yang terbaik gitu ya. Kasih yang terbaik gitu. Oke, lanjut Begitu. Dari Jessica. Nah, ini untuk Jessica, wah ini niat sih. Jessica niat sih. Ya, cuman balik lagi untuk isometrik ini masih belum, karena kalau isometrik itu kan istilahnya kayak apa ya, 2 sisi yang dengan sudut yang sama gitu. Jadi kalau misalkan sisi kanan sudutnya 45 derajat, sisi kiri pun sama, kemiringannya harus 45 derajat gitu. Jadi nggak boleh lurus gitu. Itu materi dasar untuk isometrik gitu. Biasanya sih karena 45 derajat itu terlalu curam, jadi biasanya diakalin jadi 30 derajat, tapi sama 30 derajat, kirinya pun 30 derajat. Ini kan yang Jessica bikin kan, yang kanannya kemiringannya sekitar 45 derajat ya. Nah, tapi pas bagian depannya dia lurus gitu. Nah, itu tidak termasuk isometrik. Kalau ortografik mungkin masuk, cuma kalau isometrik masih belum masuk. Tapi ini udah niat sih, bagus, detailnya udah kelihatan. Udah detail gitu. Sayangnya ini sama sih, bukan isometrik. Terus walaupun bukan isometrik, kayaknya garisnya ini masih ada yang aneh ya, nggak sesuai Ya. Ini emang bentuknya masih rancu sih. Jadi memang harus dipelajari lagi isometriknya. Emang agak sulit sih kalau misalkan isometrik ya, dibikin bulatan kayak gini tuh emang agak sulit. Cuman memang ada trik-triknya tersendiri gitu. Coba diulik lagi aja buat Jessica gimana cara bikin bulat dalam bentuk isometrik kayak gimana. Nah gitu, itu banyak kok tutorial di YouTube gitu. Kalau misalkan memang masih mau pelajari gitu. Terus si ininya juga, si kotakan ininya juga yang di atasnya nih, pilar-pilarnya. Nah itu tuh kayak tidak konsisten posisinya. Ya itu karena memang rada tricky untuk isometrik. Ya sih, ini yang gate-nya ini nih, bagian atasnya ada yang tutupan, ada yang
kelihatan banget ininya, jadi kayak nggak sesuai gitu loh permukaan itu. Iya, masih kayak campur sama perspektif ya. Sepertinya. Gitu. Jadi memang harus dibedakan Jessica antara isometrik, perspektif itu memang ketara banget sih bedanya gitu. Apalagi kalau misalnya kamu pelajari semua, untuk yang isometriknya bisa pelajari ortografik, di situ banyak kok ininya apa syarat-syaratnya kayak gimana. Ada syarat-syaratnya masing-masing angle kamera gitu, perspektif kayak gimana, terus isometrik kayak gimana gitu, itu juga ada syarat-syaratnya gitu. Nah itu harus kamu ikutin syarat-syaratnya, nanti juga ketemu kok klopnya di mana gitu, pasti hasilnya juga pasti bakal lebih bagus daripada yang sekarang. Itu untuk yang Jessica ya. Sip. Nah, ini sih contoh paling bener nih yang Rinaldi buat. Yang lain juga ada ya, yang mereka bikin 2 rumah gitu kan, 2 variasi rumah, tapi Rinaldi ini dia coba buat sama interiornya ini bagus sih. Maksudnya makanya nilainya lebih tinggi daripada yang lain karena detailnya dapat, isometriknya dapat, terus dia juga tampilin interiornya juga. Jadi dia memang benar-benar kayaknya udah jago gambar Rinaldi ini mah. Kelihatannya mah. Ya kan, coba ya paling detail-detail kecil lah, kayak bentuk untuk si genteng di atapnya itu nantinya pas dieksekusinya bisa dibikin lebih rapi, bisa dibikin lebih bagus gitu. Untuk si tekstur apa sih ini kayak ijuk ya di depan atap rumahnya ada ijuk, nah itunya dibikin lebih rapi. Terus untuk di interiornya juga kayak lemari gitu-gitunya, detail-detailnya bisa dibikin lebih kelihatan gitu, jadi nggak terlalu polos. Itu udah bagus sih. Cuman ya balik lagi, ini ada satu nih kayak bangku untuk coba di interior yang bagian interiornya yang di bawah. Nah itu ada bangku kecil itu yang apa sih, meja gitu, yang di ujung tuh meja atau kasur ya itu ya? Meja kayaknya, soalnya itu buat peralatan ini kan. Ya. Nah itu sih agak kurang ini. Ini kayaknya kayak blacksmith gitu ya, tukang tempal gitu ya dia bikinnya. Iya, soalnya ini ada apa buat nempa besi gitu alatnya. Di luar juga kayak ada tempat bakarnya tuh. Nah itu ini sih udah setema, udah bagus, interior eksteriornya udah satu tema. Dia bikin kayak blacksmith itu, ada tempat pembakarannya, ada tempat nempanya juga, terus ada tempat buat majangin senjatanya juga tuh di luar kelihatan dekat pintu. Ya paling di bangkunya aja sih, bangkunya kan ini bentuknya agak bulat gitu kan, terus dikasih kakinya juga 3 biji, jadi memang masih rada aneh bentukannya. Itu aja sih yang harus dirapihin. Terus nanti buat eksekusinya, si ini pintunya untuk yang bagian interior nggak usah ada, mending nggak usah ada. Babang pintunya itu nggak usah digambar juga nggak jadi masalah sih. Jadi fokus di lantainya aja gitu. Ya nanti lantainya benar, nanti lantainya bisa dibikin lebih detail, pakai parket kah atau pakai tekstur kayak semen kah atau apa. Ini udah enak sih kelihatannya kalau dari sketsa. Paling ditunggu eksekusinya aja yang bagus. Ini eksekusinya harus lebih oke dari sketsa sih harusnya ya. Rata-rata kalau yang lain tuh pada di outdoor semua ya ininya. Memang sih dibilangnya kan memang ada harus 2 varian bangunan gitu, 2 varian bangunan, tapi gak masalah sih harusnya ya. Iya nggak masalah gitu sih, ya lebih bagus di luar sama di dalam gitu. Ya, jadi memang kelihatan satu tema gitu kan. Dan kenapa Rinaldi ini gue kasih nilai rada tinggi dari yang lain, karena detailnya juga dapat. Iya. Dia bikin detailnya juga dapat daripada yang lain.
Ya tinggal ditunggu eksekusinya aja deh. Rinaldi harus lebih oke dari sketsa gitu ya. Chat ada tips ada trik? Aku sih kalau isometrik bikin dulu si rule-nya gitu. Rules biar pas itu lah buat istilahnya kayak garis perspektifnya gitu. Biar enggak Jadi bengkok. Jadi di lantainya itu kita bikin dulu garis-garis melintang kayak 45 derajat ke 45 derajat. Itu kan kotak-kotak. Nah itu jadi dasar si lantai yang nantinya bakal kita buat bangunannya atau bidangnya gitu. Nah nanti ke atasnya sih tinggal ngikutin aja ya. Kalau misalkan di sudut di lantainya itu udah pas, nanti ke atasnya tinggal ngikutin kok. Gitu. Itu udah itu ada kok contohnya kan di materi yang isometrik tuh yang environment, yang batch pertama. Itu kan ada tuh di ininya. Udah gue bikinin ya caranya lah gitu. Karena kalau misalkan sketsa tips and trick ya harus luas dulu tangannya gitu. Luas tangannya, terus tahu tekniknya dulu, nah baru bisa lancar bikin sketsanya. Kalau bisa sih sketsanya yang rapih ya, yang agak rapih. Jadi biar jelas juga gitu. Jadi pas eksekusinya udah tergambarkan. Udah jelas gitu. Jangan terlalu rough sketch lah, jangan terlalu sketsanya jangan terlalu kotor gitu. Tapi clean. Jadi kita juga enak nilainya. Dan kelihatan niatnya. Gitu. Sip. Itu tadi pembahasan tugas untuk course 2D Game Art chapter 7 yakni sketsa thumbnail untuk environment art. Sekali lagi terima kasih untuk kamu yang udah mengumpulkan tugasnya, dan buat kamu yang masih sedang mengerjakan tugas, ayo segera kumpulkan tugasnya agar kamu bisa mendapatkan feedback dan bisa lebih meningkatkan lagi kemampuan pembuatan sketsa thumbnail kamu. Dan buat kamu yang masih ada bertanya-tanya tentang materi ini atau tentang course studi secara keseluruhan, kamu bisa langsung menanyakannya di forum. Nanti kamu akan dijawab oleh mentor yang sedang tersedia. Oke, kalau begitu aku M, mewakili CK dan Ucet. Sampai ketemu lagi di video pembahasan berikutnya. Udah.